Ya, jadi ini tugas kita kemarin ya sambil kita merefresh. Jadi ini ada suatu combine antara IC TTL dengan IC CMOS. Memang kadang-kadang nanti dibutuhkan suatu rangkaian yang tidak melulu TTL, tidak melulu CMOS, tapi memang kadang-kadang dibutuhkan itu ada TTL-nya, ada CMOS-nya gitu ya. Karena nanti mungkin mungkin ya nanti ini contohnya ini TTL lah, berarti nanti ada rangkaian lain itu yang harus berhubungan dengan ini, yang TTL compatible. Di sini ini ada CMOS. Berarti mungkin nanti di depan sini itu ada rangkaian yang nanti itu memang harus menggunakan karakter CMOS. Karakter CMOS itu entah dia tuh bekerja lebih cepat, kemudian juga tegangannya harus lebih presisi gitu ya. Contohnya kalau kita menggunakan LCD itu harus presisi, tapi kalau kalau tampilan menggunakan LCD itu harus presisi tegangannya. Tapi kalau hanya menggunakan LED, LED 7 segment atau mungkin dot matrix LED itu tidak harus presisi tegangannya. Nah, kalau yang LED biasanya drivernya itu nanti menggunakan TTL, TTL seperti ini. Kalau yang yang nanti LCD harus menggunakan CMOS. Nah, ini sudah ada beberapa bapak-bapak yang kemarin sudah memasukkan jawaban. Mungkin sebelum saya bahas, saya sampling beberapa. Kalau ada yang ingin sharing, monggo. Sambil sharing sharing pengalaman bagaimana cara mengerjakannya ini gitu. Monggo kalau ada yang mau sharing sambil menjelaskan jawaban yang kemarin, kami persilahkan open mic saja. Sambil mungkin kalau mau menampilkan, kalau tidak ada mungkin saya sampling beberapa untuk kita bahas. Ya, mungkin saya sampling aja ya untuk kita bahas. Ini ada 7 jawaban. Hmm, coba saya ambil yang dulu. Nah, ini. Nah, ini. It's, nah, ini. Ya, ini contoh salah satu jawaban ya. Nah, ini kalau kita lihat, saya tidak bisa nge-zoom ya. Oh, aplikasinya tidak. Oke, nggak apa seperti ini ya, saya. Ya, jadi ini ada beberapa permasalahan ini yang di diungkapkan oleh salah seorang dari bapak kita. Yang pertama adalah ini ya, permasalahan yang warna hijau. Yang warna hijau itu di mana ICTTL 4001 masuk ke ICTTL memerlukan tambahan penyangga untuk memperbesar kapasitas arus. Ya, jadi IC CMOS 4001B ini merupakan IC CMOS generasi generasi awal ya. IC CMOS generasi awal. Memang di sini ini ya, IC CMOS ini 400B ini kemudian masuk ke IC TTL 7400. Ya, di sini harus ada tambahan penyangga untuk memperbesar arus. Jadi arus yang keluar dari keluaran CMOS ini kalau masuk TTL itu nanti dimungkinkan untuk tidak kuat gitu ya. Nah, oke. Coba kita kita lihat untuk datasheet-nya. Datasheet-nya saya coba ambilkan datasheet yang general dulu, yang saya ambilkan dari diktat ya, dari diktat. Nah, ini kalau mau dibuka ini di bab satu berapa ini? Bab 1.5 ya. Bab 1.5. Nah, ini merupakan tabel karakteristik IC, CMOS dan TTL pada umumnya. Pada umumnya itu berarti nanti ya mungkin ada sedikit perubahan tapi ada sedikit pergeseran nilai tapi pergeserannya biasanya tidak akan begitu besar. Nah, tadi 4001 masuk ke 4001 masuk ke 7400 ya. 4001 masuk ke 7400. Nah, ini 4001 itu termasuk seri 400B ini ya. Nah, ini kalau kita lihat IOH. IOH itu berarti pada waktu IC tersebut mengeluarkan logika tinggi. Itu arus maksimalnya 0,4.
0,4, kemudian yang seri 74 itu pada waktu diberi logika tinggi itu harusnya adalah 40. Jadi maksimal 0,4 miliampere, tapi yang diambil hanya 40 mikroampere. Ya, ini yang keluar itu maksimal 0,4 miliampere, berarti 400 mikroampere, tapi yang diambil oleh sebuah IC 74 itu hanya 40. Berarti kalau logika tingginya masih memungkinkan ya, karena maksimal 400 mikro, yang disedot hanya 40 mikro. Untuk logika rendah, nah ini IOL, arus output low, itu maksimal 0,4 miliampere. Ini yang disedot itu 1,6 miliampere. Nah, ini yang tidak bisa. Jadi kalau untuk logika rendah, itu IC74 bisa menarik arus 1,6 miliampere. Sementara arus maksimal yang dapat dikeluarkan hanya 0,4. Nah ini, jadi untuk logika rendahnya tidak diperbolehkan. Karena maksimal hanya 0,4, tapi yang ditarik 1,6. Nah ini memang salah satu problem itu di situ. 4001B, 4001 tidak boleh dihubungkan ke masukan seri IC seri 74. Jadi di sini itu tidak bisa ini ya, yang warna hijau ini tidak bisa. Karena di sini arus yang keluar maksimalnya lebih kecil dari arus yang ditarik di sini. Nah, ini dapat dilihat di ini ya, karakteristik umumnya ini. Karakteristik umum ini kan cuma umum lah. Kalau kenyataannya di setiap IC apakah seperti itu? Coba tadi sudah saya carikan untuk IC-nya. Ini contohnya. Nah, ini 4001B. Nah, ini 4001B. Ya, ini coba kita cek ini ya. Ini 4001B itu NOR, 4011 itu NAND. Nah, kalau kita lihat, kita cek harusnya. Nah, ini IOH. IOH itu maksimal, ini minimal, ini maksimal. IOH itu bisa mencapai 0,36. Kalau yang tadi ini IOH itu ya 0,4 ya, hampir-hampir sama ya, 11-12 ya, 0,36. Jadi ini memang di sini karakter ini memang kebanyakan IC-nya itu nanti mempunyai IOH itu maksimalnya 0,4. Beberapa variasi IC, contohnya ini ya, ini 0,38 ya, mirip ya. Jadi ini hampir sama. IOL itu 0,36. IOL juga 0,36. Di sini IOL ya sekitar itu ya. Jadi ini memang kalau pada umumnya seperti ini, tapi nanti pada kenyataannya nanti agak sedikit ada pergeseran, tapi pergeserannya biasanya itu sedikit. Nah ini. Nah kalau kita lihat kembali di sini, ini memang di sini itu nanti ada bermacam-macam ya. Ada yang 0,3, 0,9. Kenapa? Karena ini IC CMOS. Jadi kemarin juga sudah saya singgung IC CMOS itu nanti tegangannya ada yang bisa sampai bermacam-macam. Contohnya ini IC CMOS. Tegangannya bisa untuk VCC. Nah ini IC CMOS itu tegangannya biasanya menggunakan notasi VDD. Tetapi ada beberapa literatur yang tetap menggunakan VCC. Ya, jadi kalau IC CMOS yang mestinya ya VDD, tapi kalau ada beberapa buku yang menggunakan VCC ya memang ya itu kadang-kadang memang ada yang tetap menggunakan VCC. Nah, tegangan catu tuh IC CMOS bisa, kalau contohnya IC ini bisa mencapai 15 volt. Nah ini, jadi IC CMOS itu nanti tegangan catunya berbeda dengan TTL. Kalau TTL itu biasanya 5 volt plus minus 5% atau 10%. Tapi kalau yang CMOS itu kadang-kadang ada ya tipe IC tertentu yang mencapai 15 volt tegangan catunya. Kalau tegangan catu 15 volt ya berarti arusnya bisa lebih besar nih ya. Contohnya IOL itu 0,36 untuk arus output low, untuk high-nya 0,36 juga. Itu untuk arus high-nya, output high. Itu kalau VDD 5 volt. Kalau VDD-nya 15 volt bisa 2,4. Nah, ini bisa lebih besar. Nah, itu jadi memang di sini untuk jangkauan tegangan catu nanti bisa lebih bervariasi ya, lebih fleksibel untuk IC CMOS. Oke, kembali ke sini jawaban ini. Nah, ini ya, ini salah satunya seperti itu. Kemudian di sini. Nah, ini permasalahan pada warna merah di mana output ICTL 7400 sebelum masuk ke IC CMOS 74S112 memerlukan tambahan resistor.
Ya, 7400 itu TTL. 74S112 ini TTL atau CMOS? 74S112. Ya, 74S112 kalau kita lihat di sini ya. Seri S itu, nah ini termasuk TTL. Nah, sehingga di sini TTL dengan TTL ya kebanyakan tidak ada masalah ya. Dan saya juga belum menemukan TTL ke TTL ada masalah ya. Jadi ini tidak ada masalah. Jadi untuk yang ini itu tidak ada masalah ini ya. Ini boleh aja di-connect-nya. Nggak jadi masalah. Oke, kemudian ini permasalahan yang ini. Nah, ini permasalahan pada rangkaian gate NAND Y blok kuning ini ya, di mana input yang didapat dari hasil output yang sama. Ya, ini kalau ini di zoomkan jadi di sini ya, jadi yang hijau, yang biru ini. Kalau ini di zoomkan itu jadi ini bagaimana? Maka EG memiliki nilai yang sama. Oh ya, terus menerus. Seharusnya rangkaian blok biru dapat diubah dengan gambar terlampir. Oh ya, ini jadi ini keluaran ini masuk ke atas, ini yang bawah masuk ke sini, tapi kok ini kok dibuat sama seperti ini gitu kan, yang bawah ini. Nah, ini kan mestinya salah gitu ya. Nah, memang nanti ya ini salah satu trik untuk engineer gitu ya, trik engineer. Ini merupakan IC NAND. IC NAND. IC NAND itu merupakan salah satu IC yang bersifat universal. Oh sorry, gerbang NAND itu merupakan salah satu gerbang yang bersifat universal. Universal bagaimana? Jadi universalitas gerbang NAND, nah itu nanti itu cukup istimewa karena gerbang NAND ini dapat digunakan untuk membentuk gerbang yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, contohnya ini. Ini berfungsi sebagai NAND. Kalau yang ini berfungsi sebagai NOT. Jadi mungkin ini ya memang dibuat NOT. Loh, kalau NOT kan mestinya pakai gerbang NOT aja, jangan pakai NAND. Betul, pakai gerbang NOT juga bisa. Tetapi satu IC itu hanya terdiri satu gerbang saja. Satu IC hanya terdiri dari satu gerbang. Mungkin kalau ini ya, kemarin yang di bagian atas ini kan ada, ini internal schematic IC. Satu IC itu hanya satu gerbang saja. Nah ini. Ya, satu IC satu gerbang saja. Contohnya 7404 ini ya, ini gerbang NOT. Ya isinya NOT saja. 7408 ini N, ya N saja. Ini NAND saja. Ini NOT yang pakai semi trigger, yaitu aja gerbangnya, nggak ada, tidak, hampir jarang sekali ya. Ya mungkin ada beberapa tapi itu jarang ya. Jadi satu IC itu biasanya hanya terdiri dari satu jenis gerbang. Satu IC hanya terdiri dari satu jenis gerbang saja. Sehingga kalau kita misalnya nanti butuh gerbang butuh gerbang NAND sama NOT. NAND sama NOT. Ya berarti harus beli dua IC. Tidak bisa kita menggunakan satu IC. Nah, kalau pakai dua IC, ya berarti kalau kita butuh dua gerbang NAND, satu IC cukup. Butuh dua gerbang NOT, satu IC cukup. Kalau butuh satu NAND, satu NOT, ya harus dua IC belinya. Dan rangkaiannya pun juga harus bisa mengadopsi atau bisa menampung dua IC ini untuk PCB-nya itu. Nah kan kalau seperti itu kan menjadi boros. Nah supaya tidak boros, maka ini kita itu bisa, kalau misalnya kita memang butuh satu NAND, satu NOT, kita bisa membentuk NOT itu dari NAND. Loh, NOT dibentuk dari NAND. Caranya bagaimana? Nah ini caranya itu memang sudah ada di, kalau ini sebenarnya masuk ke masuk ke semester 2, jadi semester sebelum ini. Ini di teknik digital ini. Nah, ini di diktat teknik digital itu ini semester sebelum elektronika digital. Jadi elektronika digital semester 3, ini semester 2. Ini merupakan bahasan tentang gerbang NOR dan NAND. Ya.
NOR dan NAND ini merupakan gerbang yang universal. Maksudnya bagaimana? Dia itu bisa digunakan untuk membentuk fungsi gerbang lain. Contoh, kalau yang tadi ini kita soalnya itu gerbang NAND ya. Oke, NAND. Kita pakai yang NAND aja. Nah, gerbang NAND. Gerbang NAND itu dapat berfungsi sebagai gerbang NAND biasa. Itu bisa. Ini ya, gerbang NAND biasa. Kalau gerbang NAND itu dibuat seperti ini menjadi berfungsi sebagai gerbang NOT. Ya. Ini sebagai gerbang NOT. Jadi ini inputnya dikoppel atau dihubungkan. Berarti ini A ini masuk ke atas dan masuk ke bawah. Outputnya, nah ini kalau A di-NAND-kan dengan A itu sama dengan NOT A. Nah, jadi kalau kita butuh gerbang NOT tapi tidak punya IC-nya, pakai NAND itu bisa. Nah, ini jadi gerbang NAND dapat digunakan untuk membentuk gerbang NOT. Jadi ini kalau ini dimasukkan input 1 ya output 0. Input 0, A-nya 0 ya outputnya Y-nya 1. Nah, sama persis seperti gerbang NOT. Jadi ini gerbang NAND dapat digunakan untuk membentuk fungsi gerbang NOT. Nah, nanti yang lainnya juga nanti bisa ya. Gerbang NAND dapat digunakan untuk membentuk fungsi AND, itu bisa. Jadi kalau kita nggak punya AND, pakai ini jadi AND. Ini jadi AND nanti. Kalau kita butuh OR, nah ini butuh OR, ini 3 NAND disusun seperti ini jadi OR. Nah itu. Nah berarti yang rangkaian yang tadi itu, yang ini, nah yang ini, ya ini belum tentu salah ini. Ya mungkin memang dari perancangnya itu, ini tuh memang maunya mau dibuat NOT ya. Nah daripada beli IC NOT, nah ini kan NOT-nya kan nggak ada di sini semua ini ya. Ini kan satu IC, ini isinya gerbang NAND semua. Satu IC gerbang NAND semua. Ini satu IC gerbang XOR semua. Ini satu IC gerbang XNOR semua. Nah, ini mungkin maksudnya itu juga oleh perancangnya itu ini sebagai NOT. Tapi daripada harus beli gerbang NOT, beli IC gerbang NOT yang mendingan pakai ini aja. Dan ini secara teknis juga tidak ada masalah ya, tidak jadi masalah ini kalau dikoppel seperti ini. Nah, ini. Jadi ini tidak, yang kuning ini tidak ada masalah yang kuning. Oke, kemudian yang lain, jabat yang lain. Nah, mungkin ini ya. Ya, mungkin ini. Oh, ini sama ini ya, berarti ini sama. Oke, sudah terjawab tadi. Kemudian ini ya 74001 termasuk dalam CMOS dan ini sama dengan tadi ya. Ini jawabannya sama-sama dengan tadi. Ya. Nah, ini IC CMOS tidak boleh dibiarkan terputus atau tidak terhubung. Nah, ini jadi salah satu jawaban yang lain tuh ini. IC CMOS tidak boleh dibiarkan terputus ini ya. Nah, jadi IC CMOS, ini IC CMOS ya, 4001B. Ini input itu tidak boleh mengambang ini ya. Jadi input yang tidak digunakan itu harus dihubungkan ke ground atau ke VCC. Tidak masalah, asal output nggak dihubungkan kemana-mana, ini di input di hubungan kemana aja nggak masalah. Kalau ini ada di sini keluar data kan tidak akan masuk kemana-mana. Nah ini memang kelemahan ya, mungkin kelemahan ini ya mungkin memang ya kadang-kadang merupakan kelemahan ini ya. Karena apa? Bayangkan kalau kita menggunakan IC ini, kalau yang digunakan cuma ini saja, ini kan harus dihubungkan ke ground, ini kan menambah banyak jalur gitu kan. Kalau merangkainya menggunakan breadboard berarti harus menambah pengantar yang harus dihubungkan ke ground atau ke VCC. Nah jadi ini tidak diperbolehkan ini seperti ini. Oke, ini semua harus merujuk ke level tegangan 0 volt ke input lain ya. Nah, ini input flip-flop JK yang tidak digunakan harus merujuk atau terhubung ke 0 atau VCC. Nah, ini kalau 74S, karena 74S ini IC-TTL, nah ini tidak jadi masalah ini. Kalau nanti ada yang tidak dihubungkan, ini contohnya ini kan, ini IC-TTL, ini J, ini K.
ini flip-flop JK, ini J, ini K. Ini tidak dihubungkan, nggak jadi masalah. Karena ini merupakan IC TTL. Sehingga di sini tidak ada masalah di sini. Jadi ini tidak ada masalah ini ya. Ya, oke. Oke, kemudian coba yang lain. Nah, ini. Oke, ini sama. Ya, hampir sama ini ya. Ya, hampir sama. Oke. Ini saya acungi jempol ini ya. Ini jawaban yang super ini ya. Nah, ini saya tunggu-tunggu nih jawaban ini. Ternyata ada ini. Ya, jadi ini apa ini permasalahan pada lingkaran merah di mana output 3 gerbang tidak boleh digabung jadi satu. Wah, ini betul sekali ini ya. Jadi keluaran IC digital itu tidak boleh digabungkan seperti ini. Ya, keluaran IC digital itu nanti kalau mau di beban dipasang seri, dipasang paralel, ini kan bebannya ke sini, dicabang, itu boleh. Tetapi kalau ini digabung seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh digabung seperti ini. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau IC ini mengeluarkan logika 1, ini mengeluarkan logika 0. Nah, nanti ini jadi apa ini logikanya? Kacau ya. Ini kalau disimulasikan menggunakan Proteus nanti jadi kuning. Jadi Proteus itu kan kalau output 1 itu merah, output 0 itu biru. Kalau seperti ini jadi kuning outputnya. Kok kuning itu bagaimana? Crash datanya. Kalau dipaksa bagaimana? Kalau dipaksa, andai kata ini mengeluarkan logika 1, yang atas logika 1. Maka IC ini akan mempertahankan yang atas ini tegangannya 5 volt. Yang bawah logika 0. Maka ini mempertahankan tegangannya 0 volt. Ini IC atas berusaha outputnya ditahan 5 volt. Yang bawah ditahan agar outputnya 0 volt. Akibatnya bagaimana? Ya, kalau IC yang atas mempertahankan output itu berusaha agar outputnya 5 volt, maka dia berusaha menghubungkan ini ke VCC. Ya, kan dekat kali VCC itu 5 volt. Dia akan menarik ini lebih dekat ke VCC. Ini mempertahankan output itu logika 0, berarti tegangannya 0. Berarti IC yang bawah ini mempertahankan agar output itu dekat dengan ground. Yang atas dekat VCC, yang bawah mempertahankan dekat ground. Akibatnya apa? Arus dari sini besar sekali masuk ke sini. Nah, ini arus dari atas nanti akan ke bawah ke sini. Ini yang outputnya 5 volt itu keluar, arusnya yang 0 volt itu masuk ke sini. Nah, akibatnya apa? Ya, ini arusnya besar sekali ini. Terus, ya ini yang kuat yang mana? Ini akan panas IC-nya. Kalau yang atas itu lebih kuat, yang bawah ini nanti rusak IC-nya. Kalau yang bawah yang lebih kuat, yang atas yang rusak. Nah, itu. Nah, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, terus loh itu Pak, kalau ada apa ya? Kalau di sistem komputer itu kan dari prosesor masuk ke bus system, kemudian memori masuk ke bus system. Loh itu kok bisa ya masuk ke bus system? Berarti kan outputnya seperti ini. Berarti kan outputnya seperti ini kalau di apa sistem yang menggunakan bus. Nah, oke. Sistem yang menggunakan bus tidak sesederhana seperti ini. Nah ya, ini juga ada di mata kuliah yang semester kemarin. Mana? Udah saya tutup. Ya, buka aja. Ya, itu ada di pembahasan tentang buffer. Oh, sorry, gerbang 3 keadaan. Nah, ini gerbang 3 keadaan. Nah, inilah perlunya gerbang 3 keadaan, 3 state gate. Ya. Nah, ini. Jadi ini contoh bus ini ya. Ini bus system. Bus system ini ada suatu komponen atau peripheral memberikan data ke bus. Boleh nggak? Boleh. Ini yang bawah memberikan data ke bus. Boleh nggak? Ya boleh saja. Komponen lain memberikan data ke bus. Boleh nggak? Ya boleh. Banyak komponen memberikan data ke bus. Boleh saja. Tapi ini ada potensi bermasalah ini. Bagaimana permasalahannya ini? Yang atas memberikan logika 1. Yang bawah memberikan logika 0. Yang atas
mempertahankan ini buffer yang atas, berusaha mempertahankan ini tuh logika 1. Berarti tegangan di sini 5 volt. Yang bawah itu ini memberikan data 0. Nah, berarti di sini buffer yang bawah itu mempertahankan tegangan di sini 0. Ini yang bawah berusaha mempertahankan 0, ini 5 volt. Berarti harusnya akan ke sini harusnya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk memberikan data ke bus itu sudah ada protokolnya, sudah ada aturannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh proses pengiriman data melalui bus itu seperti ini. Jadi, meskipun banyak peripheral itu nanti boleh memberikan data ke bus, tapi memberikan data tidak boleh bersamaan. Nah, sehingga nanti harus dikontrol oleh yang namanya gerbang 3 keadaan. Ini contohnya gerbang 3 keadaan. Ini aslinya itu buffer ya. Buffer, tapi ini ada enable-nya, ada control enable-nya. Ini control enable-nya. Ini enable-nya, ini kalau di sini tuh aktif tinggi. Oh sorry, aktif rendah. Ini ada bundanya aktif rendah. Bagaimana itu? Nah, ini kalau dengan cara seperti ini, ya, maka kalau enable diberi logika 1, apapun logika di atas tidak akan ke bawah. Jadi ini seakan-akan putus. Atau yang istilah yang lebih keren itu ya, itu high impedance, impedansi tinggi. High Z, high impedance. Berarti kalau ini high impedance. Ini seakan-akan tidak terhubung. Ini high impedance. Nah, kalau ini terhubung. Nah, terhubung. Berarti logika di sini masuk ke sini. Nah, itu. Jadi meskipun banyak peripheral itu boleh mengirim data ke bus, tapi mengirimnya dalam kenyataan itu harus bergantian, tidak boleh bersamaan. Contohnya ini mengirim data, berarti ini di set enable-nya sama dengan 1. Berarti ini high impedance, ini seakan-akan tidak terhubung. Ini high impedance. High impedance itu impedance-nya berapa ya? Di atas 10 kilo ya. Berarti ini kan seakan-akan tidak terhubung ke sini. Kalau yang ini terhubung. Nah, ini dikatakan gerbang ini itu sedang aktif atau enable. Ini sedang tidak aktif atau disable. Ini sedang tidak aktif atau disable. Nah, itu. Jadi, meskipun banyak peripheral itu boleh terhubung ke bus, tapi yang mengirim itu nanti hanya salah satu, tidak boleh bersamaan. Kemudian yang masuk. Nah, yang masuk pun juga nanti juga contohnya ini ya, ini rangkaian ini kan flip flop D. Semua ini data ini pasti masuk ke semua komponen, masuk ke semua peripheral. Tapi masuk ke sini. Nah, kalau memang alamatnya itu di untai 4, nah maka di sini nanti diberi clock. Nah, sehingga data masuk ke sini diproses. Data masuk ke sini, ini pasti masuk ke sini datanya. Tapi ini kan tidak ada clock. Nah, sehingga data tidak akan diproses, tidak akan keluar ke sini. Yang ini juga masuk ke sini, ini kan dirangkai paralel. Tapi karena nggak ada clock ya nggak akan diproses. Nah, itu. Jadi nanti rangkaian yang menerima atau untai yang menerima itu nanti memang sudah diset untuk enable atau diberi, kalau flip flop diberi clock seperti ini sehingga dapat memproses data. Nah, jadi proses pengiriman data atau mungkin aturannya ya, itu nanti kalau untuk pengiriman bus memang harus bergantian mengirimnya. Menerimanya bisa semuanya akan menerima, tapi nanti yang memproses tidak akan semuanya. Nah, itu. Nah, oke, kembali ke sini tadi. Nah, ini memang rangkaian seperti ini tidak diperbolehkan ini ya. Karena ini nanti bisa menjadikan logikanya itu kacau gini ya. Oke, itu kemudian yang lain. Nah, ini jawaban ini. Ini oke, ini sama ya. Ya, ini sama seperti tadi. Ya, oke. Kemudian ini masih satu lagi ini. Oh, ini juga sama seperti tadi ini ya. Nah, ini ada ini yang dinyatakan tidak boleh. Ini boleh-boleh saja ini ya. Ini tidak ada masalah ini ya. Ya. Nah, itu tentang materi kita, yaitu berarti materi kita itu sudah sampai di sini. Nanti ada satu lagi mungkin yang perlu saya perjelas tentang fan out ya. Tapi nanti sebelum ke sini, nah nanti mungkin sambil kita mencermati ini ya, ada VOH, VOL, VIH. Nah, ini ada satu soal yang menarik ini ya.
Itu soal menarik ini. Nah, ini ada di IC 7407. 7407. Ini potongan datasheet-nya seperti itu. Ya. Biasanya itu kan VOL itu ada nilai maksimalnya, betul, tapi VOH itu nilainya minimal. Jadi VOH itu kan tegangan pada saat mengeluarkan logika high. Kalau ini tegangan pada saat mengeluarkan logika low. Berarti pada saat logika low itu tegangannya itu adalah minimal 0, ini kosong ya, biasanya kosong karena sama dengan ground, maksimal 0,7. Jadi logika 0 itu kan tegangannya 0 sampai 0,7. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan di IC ini 7407 memang seperti itu. Tapi yang VOH, nah ini kok aneh ini VOH. VOH itu kan maksimal VCC. Maksimal VCC minimalnya ditulis baru di sini berapa minimalnya. Tapi kok IC ini kok aneh ini ya. Ini malah ada maksimalnya, malah itu kan aneh kan. Dan maksimalnya 30 volt lagi. Nah, itu maksimalnya 30 volt. Lah ini kan padahal VCC-nya kan kalau TTL kan cuma 5 volt. Nah, ini mencapai 30 volt. Nah, itu. Nah, ini kenapa ini ya? Kemudian nah ini. Ya, jadi ini ya. Mengapa tidak ada VOH minimum namun justru terdapat VOH maksimum? Wah, ini kan aneh ini isinya. VOH itu kan tadi itu mestinya ada minimum maksimal VCC. Ini kok maksimal kok 30 volt. Nah, ini 7407 atau mungkin apa seri yang sekeluarga ya 7407, 74S07, 74LS07 itu sama. Hampir sama ini seperti ini. Hampir sama angka-angkanya ini ya seperti ini. Nah, kemudian ada IOL tapi nggak ada IOH. Nah, ini kan aneh toh. Kan dia bisa mengeluarkan logika tinggi tapi kok nggak ada IOH. Nah, itu. Loh, gimana ini? Oh, bisa mengeluarkan logika tinggi kok nggak ada IOH gitu kan. Tapi adanya IOL. Nah, itu. Nah ini monggo mungkin sambil melihat-lihat mungkin kan nanti kalau kalau ada waktu senggang mungkin dicek ini 7407 ini apa toh isinya ini IC-nya. Oh, ternyata kalau terbuka loh, kalau terbuka kok seperti ini tuh maksudnya apa? Nah, uh, nanti bisa dilihat gitu ya seperti itu. Nah, kemudian ini ya 79 ya. 79 ini saya beri highlight. Ya. Ya, kemudian ini ada soal khusus ini juga mungkin nanti bisa dianu ya. Ya, ini kalau di mahasiswa, wah Pak, soalnya kok sulit apa? Ya, kalau mudah itu namanya contoh, kalau sulit itu namanya soal gitu. Kalau yang mudah-mudah saya jadikan contoh, tapi kalau yang sulit saya jadikan soal gitu. Nah, kan gitu biasanya. Nah, ini tegangan logika itu biasanya 0 volt, 5 itu 5 volt. Tapi nanti ada yang membutuhkan 0 itu logika 0 itu 0 volt, logika tinggi itu 25 volt. Ada yang butuh seperti itu. Terus caranya gimana? Nah, ini. Caranya gimana membuat seperti itu ya? Nah, ini mungkin kalau nanti ada kesempatan dicoba. Kalau enggak nanti ya tetap saya jelaskan. Ini nanti dicoba nanti kalau kalau ada kesempatan ya. Bisa menggunakan digambar atau menggunakan digambar tangan juga boleh dipakai software Visio boleh. Kalau saya biasanya menggunakan Proteus ya. Nah, ini dicoba ini. Bagaimana membuat seperti ini? Kalau logika itu kan 00 volt, 5 volt itu TTL, tapi ini kan membuat 00 volt, logika 1 itu 25 volt. Pakai CMOS, CMOS maksimal cuma 15, ini sampai 25. Nah, ini caranya bagaimana ini kok sampai 25? Nah, itu. Nah, ini mungkin nanti dapat dicoba nanti bagaimana caranya nanti ya saya jadikan assignment yang kedua nanti sambil kita merefresh. Oke, kemudian oh ya, ini tadi untuk materi tadi itu anu ya. Yang materi soal tadi itu belum semuanya terjawab, saya lupa malah keburu masuk ke situ ya. Ini tadi oke. Kembali ke sini dulu ya. Ini tadi belum semuanya terjawab ini ya. Jadi ini masih ada beberapa problem nanti yang nanti itu apa? Ya harus diselesaikan ini kan. Tidak
tidak, kalau ini tidak diselesaikan tidak akan jalan. Nah, itu problemnya di mana? Nah, ini coba ini saya tampilkan di sini ya. Baik, baik. Nah, ini digital IC interfacing problem ya. Ini kadang-kadang interfacing itu nanti harus dicermati benar-benar supaya nanti bisa bisa jalan ya antar mukanya ya. Ini soal yang tadi ini kan, ya soal yang tadi. Ini ada beberapa yang problem di sini. Saya perbesar. Nah, ini ini maunya apa tuh ini? Ini dipasang switch, betul dipasang switch, tapi switchnya ini nggak akan jalan ini. Loh, kok nggak akan jalan gimana tuh? Ini IC 74121. Ini IC TTL. IC TTL, coba IC TTL ya. Ini switch-nya, ini input B ini dihubungkan dengan switch, kemudian di sini itu plus VCC atau 5 volt. Kalau ini ditekan, berarti ini terhubung ya, berarti 5 volt masuk ke sini. Kalau ini dilepas, 5 volt tidak masuk ke sini. Nah, berarti harapannya kalau ditekan, 5 volt masuk, logika 1, kalau dilepas, harapannya ini logika 0, harapannya. Tapi ini nggak akan jalan. Kalau dibuat simulasi pakai Proteus, ya nggak akan jalan. Ternyata di sini itu tetap merah. Merah itu berarti logika 1. Ditekan atau enggak, tetap merah. Oh, berarti tetap logika 1 ini berarti. Loh, kenapa ini? Ada masalah apa? Nah, ternyata ada masalah ini. Ini tentang masukan mengambang IC TTL ya. Jadi, masukan mengambang untuk IC TTL itu akan terdeteksi sebagai logika 1. Nah, sehingga kalau ini tuh kita butuh logika 1, nggak usah dihubungkan kemana-mana, nggak apa-apa. Ini sudah logika 1. Ya. Nah, kalau ini dihubungkan ke VCC, ya nggak akan berubah, tetap logika 1. Nah, sehingga pada perancang yang malas ya bukan malas ya, mungkin nanti perancang yang berhemat gitu kan. Berhemat daripada nanti harus menghubungkan dengan VCC, kalau ini butuh logika 1, biarkan saja gitu. Nah, itu. Tapi ya itu kadang-kadang juga beresiko ya, karena kalau ada noise nanti bisa goyang-goyang, logika 1-nya bisa jadi 0, itu bisa mungkin satu saat bisa ya. Nah, jadi ini kalau ini ditekan terhubung ke 5 volt, dilepas mengambang ya tetap 1 logikanya. Nah, berarti ini tidak mengubah nilai B ini. B-nya tetap logika 1 terus. Nah, ini nggak ada gunanya ini saklarnya ini. Nah, mestinya nanti di sini ada R yang dihubungkan ke ground, sehingga nanti kalau ini ditekan logika 1 atau 5 volt, kalau dilepas mati logika 0. Mestinya seperti itu mestinya. Nah, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua ini tadi sudah, ini input yang tidak digunakan itu nanti harus dihubungkan ke VCC atau ground untuk IC CMOS, tadi sudah ya. Kemudian yang lain ini, nah ini dari IC 74S112, 74S112 itu IC TTL. Masuk ke sini, ini masuk ke CMOS. Nah, ini 74S112 TTL. Ini TTL. Ini TTL, ini CMOS. Ini ada di gambar 111 itu ya. IC TTL itu kalau mengeluarkan logika rendah itu tegangannya 0 sampai 0,4. Sementara IC CMOS mengenali logika rendah itu kalau tegangannya 0 sampai 1,5. Tidak ada masalah di sini. Yang ini, nah ini yang logika tinggi yang bermasalah. ICTL itu kalau mengeluarkan logika tinggi itu tegangannya bisa dari 2,4 sampai 5. Sementara IC CMOS itu mengenali logika tinggi jika tegangannya 3,5 sampai 5 volt lah. Berarti ini ada daerah yang nanti mungkin tidak akan dikenali sebagai logika tinggi. Logika tinggi keluar di area ini, masuk ke sini masuk terlarang. Kalau masuk terlarang berarti pabrik IC tidak menjamin IC ini akan mengenali tinggi atau rendah. Nah, itu seorang engineer tidak boleh menggunakan ini ya, kasus seperti ini. Ini harus dihindari nanti seperti ini.
Nah, itu. Solusinya bagaimana? Solusinya ini diganti dengan IC CMOS yang kompatibel dengan TTL. Ini contohnya IC NOR. Nah, cari NOR yang seri HCT. Misalnya 74 HCT berapa? 40 gitu. Misalnya itu. Nah, ini kalau ada seri T itu berarti dia TTL kompatibel. IC CMOS tapi karakternya sama dengan TTL. Nah, ini diganti dengan IC itu. Kemudian ini permasalahannya, kemudian permasalahan lain itu, nah ini tadi sudah, ini yang tidak boleh dihubungkan ini ya, nah, ini tidak boleh dihubungkan seperti ini, solusinya dibuat ini ya, ya memang agak rumit ini, karena memang ini kalau masuk ke tes tuh nanti harus ada protokol untuk komunikasinya, ya saya kira itu. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan tentang soal-soal yang kemarin, ya. Nah, oke, kalau tidak ada, kita masuk ke